hari ini kita akan belajar siklus air. Nah, kalian itu suka wondering nggak sih kayak siklus air tuh apa sih? Kayak siklus tuh apa? Sebuah siklus tuh apa? Belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu, simak nih. Oke, siklus merupakan sebuah putaran. Nah, kalau digabung, siklus air adalah sebuah putaran dari air hingga menjadi air lagi. Maksudnya kayak awalnya air tuh sumbernya dari mana, kan berjalan terus tuh dari laut segala macem sampai masuk ke tubuh kita, terus terproses lagi dan menjadi air lagi. Kalau penasaran prosesnya seperti apa, simak terus. Oke, selanjutnya ada proses atau tahapan siklus nih. Yang pertama ada penguapan, evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Dan yang kedua ada kondensasi, dan ketiga presipitasi. Nah, yang pertama ada evaporasi nih, atau yang bisa kita sebut juga penguapan. Adalah proses di mana air yang ada di laut atau rawa atau danau, lalu ke samudra dan sumber air lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Nah, yang kedua itu ada transpirasi. Merupakan proses penguapan yang terjadi dalam jaringan makhluk hidup pada saat bernapas atau saat melakukan fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, yang terakhir ada sublimasi. Adalah proses berubahnya es menjadi uap air tanpa lebih dulu berada dalam fase air. Jadi dia kayak menguap gitu loh dari es. Oke, selanjutnya ada kondensasi. Nah, kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi partikel es akibat suhu udara yang hingga akhirnya berbentuk awan tebal. Nah, yang ketiga itu ada presipitasi. Nah, di sini presipitasi merupakan sebuah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Dan apabila suhu sangat rendah atau sangat dingin, tetesan air akan jatuh sebagai salju atau hujan es. Kalian suka atau pernah dengar gitulah tayangan cuplikan gimana kadang, oh nih kita lagi hujan es batu. Kalian pernah ngalamin nggak atau pernah lihat gitu? Nah, ini dinamakan proses presipitasi. Nah, setelah melalui 3 tahapan tersebut, air akan meresap ke dalam tanah dan mengalir ke sungai, laut, danau, dan perairan lainnya. Dan kemudian mengalami 3 proses di atas. Gitu adik-adik. Paham kan? Oke. Berdasarkan jangkauannya, siklus air dibagi menjadi 3 nih. Yaitu yang pertama ada siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Oke, yang pertama akan bahas siklus pendek dulu. Yang pertama prosesnya itu dari air laut. Air berasal dari air laut yang kemudian menguap dan menjadi gas nih. Dari penguapan menjadi gas karena sinar matahari itu naik ke atas dan terjadi kondensasi atau pembentukan awan. Setelah dari awan terbentuk awan, terus ada berbagai perubahan iklim lagi, lalu turun hujan nih di permukaan laut. Udah kan akhirnya menguap menjadi awan, terus jadi air lagi deh, jadi hujan. Nah, itu dinamakan siklus pendek. Diingat ya, kondensasi itu adalah pembentukan awan. Oke, selanjutnya kita masuk ke siklus sedang. Siklus sedang itu ya kurang lebih sama sebelumnya. Dari air laut menguap menjadi uap gas karena matahari dan ketiup angin nih ke daratan. Dia masuknya nggak di atas laut lagi, dia ketiup ke daratan. Terus berbentuk awan nih, udah berbentuk awan. Daratan tuh kayak rumah-rumah kita gitu loh. Ada kalau daratan. Terus berbentuk awan dan turun hujannya di daratan, di rumah-rumah kita. Dan kalau udah turun nih, masuk kan resapan-resapan di jalanan atau masuk ke gorong-gorong segala macam.
dan air ini mengalir di sungai menuju laut kembali. Perbedaannya dari siklus pendek dan siklus sedang, kalau siklus pendek itu dari air laut naik ke atas dan jatuh lagi di laut. Nah, kalau misalnya siklus sedang ini dari air laut kan menguap nih. Nah, uapnya itu menuju ke daratan. Terjadi hujannya di daratan dan prosesnya itu terjadi di daratan. Nah, selanjutnya ada siklus panjang, yaitu air laut nih, air laut lagi nih. Menguap dan menjadi gas karena panas matahari. Nah, uap air ini bedanya mengalami sublimasi. Setelah itu, awan bergerak oleh tiupan angin ke daratan. Nih, ke darat terjadi kondensasi, turun salju, dan pembentukan glaster. Biasanya ini terjadi di suhu dingin. Ya, pokoknya nggak ada di Indonesia lah. Pembentukan glaster. Nah, glaster ini membentuk aliran sungai nih. Glaster ini membentuk aliran sungai. Dan air mengalir menuju ke darat, kemudian ke laut. Gitu ya adik-adik, perbedaan siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jadi yang pertama ada di laut aja, yang kedua terjadi ke daratan, yang ketiga dan ini terjadi di suhu dingin nih, si siklus panjang ini. Prosesnya jadi panjang. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, manfaat air bagi manusia. Manfaat yang pertama itu untuk rumah tangga. Air untuk rumah tangga bagi manusia itu bisa untuk mandi, bisa buat minum, sama bisa buat masak. Terus yang kedua untuk keperluan industri seperti pembangkit tenaga listrik, kan dari kincir air ya, itu bisa membangun tenaga listrik. Kemudian bisa juga menjaga kebersihan produksi pabrik supaya makanan atau produk yang dihasilkan pabrik itu terjaga kebersihannya. Terus manfaat yang ketiga itu ada rekreasi dan olahraga. Salah satunya seperti ada berenang, selancar, dayung, dan juga arung jeram. Terus yang keempat itu ada manfaat untuk pertanian dan peternakan. Untuk manfaat pertanian itu seperti irigasi sawah dan juga perkebunan. Dan untuk peternakan itu bisa digunakan untuk minum hewan ternak. Dan manfaat yang terakhir bagi manusia itu ada manfaat transportasi. Seperti transportasi kapal. Kapal itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada air di bawahnya. Jadi air itu berguna supaya kapal di lautan atau di sungai atau di danau itu bisa bergerak. Boleh di next, Kak. Selanjutnya, manfaat air bagi hewan. Yang pertama, hewan itu sangat membutuhkan air untuk diminum. Jadi untuk memetabolisme makanan, mengubah makanan yang telah mereka makan menjadi energi. Dan yang kedua, air itu berguna untuk produksi susu, seperti di sapi dan juga di kambing, yang nanti susunya itu juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga, air berguna sebagai tempat hidup untuk hewan yang hidup di perairan. Contohnya untuk ubur-ubur, untuk ikan hiu, untuk kura-kura. Air itu sangat berguna untuk hewan-hewan air. Terus yang keempat, air itu berguna bagi hewan untuk membersihkan tubuhnya, supaya tubuhnya itu bersih dari kuman-kuman dan penyakit. Yang kelima, air berguna sebagai alat perlindungan. Contohnya, seperti kuda Nil yang berendam di air sungai atau di danau untuk menghindari panasnya sinar matahari. Nah, yang keenam, air itu berguna sebagai senjata. Seperti ikan pemanah yang suka menyemburkan airnya, itu dari mulutnya itu mereka menyemburkan air ke mangsa. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, manfaat air
sebagai tempat hidup untuk teratai dan juga eceng gondok. Yang kedua, air bermanfaat sebagai zat hara yang diserap Tuhan, pelarut zat hara yang diserap Tuhan. Fungsinya itu sama seperti sebagai metabolisme makanan, jadi air itu mengubah zat hara menjadi energi dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, air berguna sebagai alat transportasi untuk memindahkan zat hara ke seluruh bagian tubuhan. Yang keempat, air bermanfaat menjadi bahan dasar fotosintesis. Apabila tidak ada air, maka fotosintesis tidak bisa terjadi. Boleh di next, Kak. Ketersediaan air bersih. Teman-teman sering mikir gak sih, walaupun air itu merupakan sumber daya yang terbarukan dan juga limpah dalam jumlah, tapi air ini gak semua air ini bisa dikonsumsi. Contohnya air laut, kita nggak bisa mengonsumsi air laut. Pokoknya terdapat ciri-ciri air bersih yang dapat dikonsumsi manusia. Yang pertama itu pH-nya harus normal, antara 7 sampai 8,5. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak berwarna. Untuk mengidentifikasikan kalau air itu tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Jadi, teman-teman sekalian, jangan lupa ya jaga kelestarian air dengan menggunakan air seperlunya dan tidak membuang sampah ke sungai. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada latihan soal ya. Jadi soalnya, sirkulasi atau perputaran air terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi disebut dengan A. Kondensasi, B. Siklus air, C. Evaporasi, D. Presipitasi. Jawabannya yang mana ya? Dan jawabannya adalah, boleh next, Kak. Jawabannya adalah siklus air. Jadi teman-teman kita review lagi ya yang tadi. Jadi kondensasi itu adalah perubahan uap menjadi es. Seperti yang terjadi di uap air yang ada di awan, uap air tersebut berubah menjadi salju. Kalau evaporasi itu perubahan air menjadi uap. Seperti air laut yang terkena sinar panas matahari dan kemudian menguap menjadi uap air. Dan yang ketiga itu ada presipitasi, yaitu perubahan awan menjadi hujan atau salju. Jadi hasil awan yang turun ke bumi itu disebut dengan presipitasi. Boleh di next, Kak. Nah, latihan soal selanjutnya. Di bawah ini yang tidak termasuk salah satu proses siklus pendek adalah A. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. B. Uap air mengalami sublimasi. C. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Dan D. Turun hujan di permukaan laut. Dan jawabannya adalah, boleh di next, Kak. Jawabannya, uap air mengalami sublimasi. Karena proses uap air mengalami sublimasi ini terjadi di siklus panjang, di mana perubahan uap air itu menjadi es dan membentuk gletser di gunung es. Di sini ada perbedaannya ya teman-teman antara siklus pendek dan siklus panjang. Jangan lupa diingat-ingat lagi ya. Oke, terima kasih. Wah, bener banget tuh adik-adik. Oke, setelah kita udah belajar nih tentang siklus air, semoga materi dari aku Kak Namila dan Kak Syifa Nurul dapat bermanfaat ya buat adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita mau pamit nih. Terima kasih ya Kak Nurul udah mau nemuin aku nih bacain materi untuk adik-adiknya hari ini.